Halo teman-teman, pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Magnus Carlsen semakin menunjukkan performa impresifnya ya dalam ajang Mid Letter Champions Chess Tour FTX Crypto Cup 2022. Terbaru pada round keempat, Grandmaster Magnus Carlsen berhasil unggul ya dengan skor 3-1 dari Grandmaster Lei Quanglim, berbekal 2 hasil kemenangan dan 2 hasil remis. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas pertandingan round keempat, game keempat, ketika Grandmaster Magnus Carlsen berhasil mengalahkan lawannya tersebut dengan 37 langkah saja. Hebatnya lagi, Grandmaster Magnus Carlsen melakukan langkah 1-37 itu dengan sempurna, dengan catatan 0 ketidaktepatan langkah, 0 kesalahan langkah, dan 0 blunder langkah. Sedangkan lawannya melakukan beberapa kesalahan yang membuat Grandmaster Magnus Carlsen menang dengan cukup cepat ya. Oke, langsung saja kita ulas. Di sini Grandmaster Lei Quanglim yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab pion D5 oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Pion C4 mengarah ke dalam pembukaan gambit menteri dan dijawab pion C6 oleh Magnus Carlsen yang membawa permainan masuk ke dalam pembukaan pertahanan Slav. Kuda F3, pion E6, menteri C2, kuda F6, pion G3, persiapan Venceto gajah, pion pukul pion, dan menteri pukul pion di C4. Pion ancam menteri yang membuat menteri putih mundur ke petak B3, gajah B7, gajah G2, pion A6, gajah E3, kuda D7, dan langkah bagus dengan pion A4 oleh putih. Jelas hitam tidak bisa pion pukul pion, karena kalau ini dilakukan maka menteri pukul gajah, sehingga putih sudah pasti dapat memenangkan permainan jika situasinya seperti ini. Maka ini tidak boleh dilakukan, dan yang dilakukan oleh hitam adalah langkah pengembangan buah cukup bagus dengan pion ke C5. Pion pukul pion di B5, dan di sini hebat dari Grandmaster Magnus Carlsen memaksimalkan tempo ancam menteri dengan gajah ke petak D5. Menteri mundur ke C2 dan ada lagi tempo ya dengan pion pukul pion di D4. Ini tidak mungkin, putih melakukan ini tidak mungkin karena akan kalah perwira, maka harus mengikuti alurnya dengan gajah pukul pion. Pion pukul pion, benteng pukul benteng, dan menteri pukul benteng di A8. Rokade pendek oleh putih dan gajah E7. Kuda ancam gajah dan pion hitam sehingga gajah hitam mundur satu langkah ke C6. Kuda H4, gajah pukul gajah, dan kuda pukul gajah di G2. Pion ancam kuda dan kuda B5 memantau potensi skak ster di langkah selanjutnya. Itu tidak boleh terjadi, maka Grandmaster Magnus Carlsen memutuskan untuk rokade pendek. Benteng C1, pion H6, kuda A7, gajah D6, kuda C6, pion ancam gajah, dan gajah mundur ke E3. Kuda ancam gajah di sini terus ya mengancam gajah, maka menteri F5, kuda F6, dan setelah ini Grandmaster Lei Quanglim melakukan langkah blunder dengan kuda pukul pion di petak E5. Sekilas langkah blunder ini memberikan keunggulan satu pion bagi Grandmaster Lei
Quang Lim. Tapi Grandmaster Lei Quang Lim mungkin lupa atau mungkin terburu-buru atau mungkin alasan lainnya, karena di sini dia tidak melihat bahwa dia 2 langkah ke depan dia akan kehilangan 1 perwiranya. Jadi apapun balasan Lei Quang Lim selanjutnya akan kehilangan 1 perwira, entah perwira besar atau perwira kecil. Dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Grandmaster Magnus Carlsen dengan langkah kuda ancam menteri ke E7. Menteri mundur ke F4, maka ini adalah langkah penghukumannya dengan kuda ke petak G6. Di sisi lain ancam menteri dan di sisi lain ancam kuda putih yang sebenarnya tidak bisa bergerak. Tapi karena putih tidak mau ruginya terlalu besar, maka kuda tersebut harus bergerak dan kuda pukul kuda di G6. Gajah pukul menteri dan kuda skak. Raja H7, kuda pukul gajah di F4 dan menteri E4. Kuda C8, benteng D8. Kuda B6, pion B3. Pion H3, benteng D6 memantau kuda putih. Raja H2 dan pion ancam kuda. Kuda D3, benteng pukul kuda, gajah pukul benteng, dan menteri pukul pion di E2 dengan tempo ancam kuda. Sehingga benteng ke C3 untuk melindungi kuda. Kuda ancam benteng, benteng pukul pion, dan setelah hitam melakukan langkah menteri ke petak C2, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Lei Quang Lim memutuskan untuk menyerah. Karena kalau pertandingan dilanjutkan sangat sulit bagi Grandmaster Lei Quang Lim. Jika benteng pindah, maka kuda pukul gajah. Semua langkah pasti, apapun balasan dari putih selanjutnya pasti akan kehilangan 1 perwira lagi.